Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Widi Asmara, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020, sekaligus guru di SDIT Cendekia, kemudian mutasi di SDN 2 Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran di SDN 2 Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda kesempat semua. Selamat pagi. Ya, sepertinya ceria sekali ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali berdoa terlebih dahulu. Siapa ini yang mau memimpin doa? Wah, sepertinya tadi Mas Rafa datang pertama kali ya di kelas dari ini. Silakan Mas Rafa untuk dipimpin berdoa. Oke teman-teman, kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih kepada Mas Rafa yang sudah berkenan untuk memimpin doa. Nah, anak-anak kelas 4, bagaimana kabar pada hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, jika kabar kalian baik dan sehat. Aris juga alhamdulillah sehat. Nah, sekadar mengingatkan ya, ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita semua terhindar dari penularan virus corona. Amin. Nah, hari ini Pak Aris mau cek kehadiran dulu ya. Tolong bagi namanya yang saya sebut dijawab hadir. Mas Dimas? Hadir, Pak. Mbak Siti? Apa? Hadir, Pak. Mbak Selvi? Hadir, Pak. Nah, hadir semua ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu nasional yang bertemakan pahlawan. Nah, lagunya adalah Gugur Bunga. Coba ya kita nyanyikan bersama-sama. Pak Aris akan menayangkan videonya. Nah, terima kasih kepada anak-anak kelas 4 yang sudah menyanyikan lagu Gugur Bunga. Semoga dengan menyanyikan tersebut semangat nasionalisme kita bertambah. Anak-anak, sekarang kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pak Aris berpesan bahwa anak-anak agar selalu tetap bersemangat ya dalam belajar, meskipun pembelajarannya berlangsung dengan daring. Siapa? Ya, terima kasih. Anak-anak, untuk pertemuan kemarin kita mempelajari apa ya? Berbagai pekerjaan. Apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita? Guru, polisi, tentara. Wah, keren sekali ya. Anak-anak masih ingat materi yang dipelajari kemarin. Nah, kalau berbicara tentang pekerjaan, guru adalah sebuah profesi juga ya. Ada yang tahu guru itu dapat sebutan apa? Pahlawan tepat tanda jasa. Ya, betul sekali, bagus. Guru adalah pahlawan tanda jasa. Kali ini kita akan belajar tentang pahlawan, tepatnya di tema 5.
pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, untuk itu, izinkan Pak Aris untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kali ini Pak Aris akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Melalui kegiatan membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menggali informasi jawaban pertanyaan-pertanyaan dari teks non-fiksi dengan benar. Melalui kegiatan membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint dan bertanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menganalisis pengetahuan baru, sikap-sikap kepahlawanan, tokoh-tokoh dari teks non-fiksi dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks secara tertulis berdasarkan informasi jawaban pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa sendiri dengan benar. Melalui kegiatan membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, Islam dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan membaca teks yang ditampilkan melalui PowerPoint dan bertanya jawab dengan guru, peserta didik dapat mengaitkan sikap-sikap kepahlawanan tokoh-tokoh kerajaan Hindu, Buddha, Islam dalam kehidupan masyarakat masa kini dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang nilai-nilai perjuangan atau peninggalan lainnya dari para raja yang memengaruhi masyarakat dengan teliti. Melalui kegiatan menyimak video yang ditampilkan melalui PowerPoint dan bertanya jawab dengan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca dan bertanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menganalisis penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan sistematis. Nah, untuk subtema 1 pada tema 5 ini, pada pembelajaran 1 terdapat muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya teks non-fiksi, mencari pengetahuan baru. Kemudian IPS tentang kerajaan Hindu, Buddha, Islam di Indonesia. Sedangkan untuk muatan IPA, yaitu kita nanti akan belajar sifat-sifat cahaya. Itulah ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Pak Aris mau tanya, karena tema 5 itu adalah tentang pahlawan. Siapakah di antara kalian yang mengenal pahlawan-pahlawan di Indonesia? Ir Soekarno. Betul. Betul. Sudirman, Pamungkas, Ya. Budi. Nah, masih ingat ternyata ya pahlawan nama pahlawan nasional. Ya, bagus banget ya. Terima kasih. Anak-anak masih ingat. Kemudian, bagaimana sikap kalian terhadap perjuangan para pahlawan? Menghargai perjuangan. Keren, Mas juga. Bagus. Wah, Pak Aris bangga sekali ya pada kalian. Anak-anak, pada tanggal 10 November 2021 lalu, kita memperingati Hari Pahlawan. Anak-anak, ada yang bercerita tentang pengalaman dalam memperingati Hari Pahlawan? Siapa yang mau? Silakan Mbak Selvi. Saya senang, bangga, dan terharu memang jasa para pahlawan yang berjuang untuk Terima kasih Mbak Selvi, bagus sekali. Nah, jika temanya tema pahlawan ya, Pak Aris akan memberikan penguatan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki sejarah yang panjang sebelum merdeka. Salah satunya, dulu terdapat beberapa kerajaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Sekarang Pak Aris mau menampilkan sebuah teks bacaan ya, dan saya minta anak-anak membaca satu per satu. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang siapa yang mau baca? Silakan Mas Rafa. Raja Perkenawan mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak.
Silakan Raja dilanjutkan. Purnaman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia membagi aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memerintah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Para petani tidak kering pada musim kemarau. Ya, terima kasih Mas Rafa yang sudah bersedia untuk membaca teks ini ya. Terima kasih Mas Rafa. Bagus, 2 jempol ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Pak Aris akan bertanya pada kalian. Yuk, siapa yang bisa silakan dijawab ya. Siapakah tokoh yang ada dalam bacaan tadi? Raja Purnawan. Wah, bagus. Wah, paham ya? Ya. Benar sekali. Di mana Raja Purnawarman memimpin? Kerajaan Tarumanegara. Ya, bagus. Betul sekali, Nak. Apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman kepada rakyatnya? Memperbaiki aliran sungai Betul. Iya, betul. Anak-anak paham ya tentang isi bacaan. Nah, sekarang kira-kira sikap kepahlawanan apa ya yang Raja Purnawarman? Berani tanpa pamrih, betul. Pantang menyerah, berjuang untuk rakyat. Jos, 2 jempol untuk kalian. Raja Purnawarman kan mempunyai sikap-sikap kepahlawanan tersebut. Nah, lalu bagaimana kondisi rakyatnya? Menyukai, terus aman, tentram, makmur. Oh ya. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Aris ya. Dalam teks Warman itu termasuk teks non-fiksi. Kali ini Pak Aris akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau kenyataan atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita yang bersifat informatif. Nah, seperti teks Raja Purnawarman tadi itu termasuk teks non-fiksi. Nah, ciri-ciri teks non-fiksi yaitu 1. Memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis tentunya, serta sistematis, urut. Mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, bukan karangan yang fiktif, dan bertujuan jelas. Contohnya, itu teks non-fiksi adalah buku-buku biografi tentang tokoh pahlawan, tokoh inspiratif lainnya, dan cerita-cerita sejarah. Nah, tentunya dalam teks non-fiksi tadi itu terdapat pengetahuan atau informasi baru bagi pembacanya. Lalu bagaimana cara mencari informasi atau pengetahuan baru itu? Yang pertama, perhatikan judul teks. Nah, harus diperhatikan ya. Bacalah teks dengan saksama, temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf, pahamilah kalimat utama yang mengandung semua kata kunci tersebut. Kemudian, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, itulah ya cara mencari pengetahuan informasi baru dari teks non-fiksi. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang teks non-fiksi atau mencari pengetahuan informasi baru dalam teks non-fiksi. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, terima kasih. Berarti sudah jelas ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang Raja Purnawarman. Raja dari kerajaan mana tadi? Aruma? Negara. Pinter. Nah, saya ulangi lagi ya, bahwa di Indonesia dulu itu terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, atau Islam. Nah, sekarang Pak Aris akan menampilkan peta pikiran, tokoh, dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam.
Perhatikan ya peta pikiran ini. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, coba perhatikan. Ya, Bo. Nah, ini yang saya tunjuk di sini, yang pojok atas kiri ini. Nah, itu namanya siapa ini? Sultan Sultan Iskandar Muda. Dari kerajaan mana? Aceh, pinter. Kemudian bergerak ke kanan. Nah, ini di Sulawesi. Namanya siapa ini? Sultan Hasanuddin Ayam Nah, Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini mempunyai julukan yaitu ayam jantan dari timur. Mengapa? Karena beliau berani melawan penjajah Belanda. Nah, tadi setelah kita tahu tokoh-tokoh kerajaan Islam, Hindu, Buddha, apa saja kira-kira sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja tersebut yang bisa kita terapkan pada masa kini? berani, pantang menyerah, Memberani, ya. Terus pantang menyerah, pantang menyerah. Bagus sekali ya, hebat. Ya. Kemudian, ya pada masa kerajaan, nah ini kira-kira apa ya yang digunakan untuk menerangi di ruangan pada masa kerajaan itu apa ya kira-kira ya yang dijadikan sebagai sumber cahaya? Obor, Pak. Karena dahulu belum ada listrik. Oh iya, betul sekali. Karena dahulu belum ada listrik. Betul sekali. Nah, dalam obor tadi itu terdapat api ya yang mengeluarkan cahaya. Anak-anak sudah tahu belum tentang sifat-sifat cahaya? Ya, belum? Nah, anak-anak, marilah kita simak video yang saya tayangkan ini tentang sifat-sifat cahaya. Mari kita simak. Apa saja sifat-sifat cahaya? Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Bu Grede berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus, anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut, anak-anak. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke belakang benda gelap tersebut. Hanya bisa sampai pada permukaan benda gelap ini, anak-anak. Jadi, ketika kalian mengarahkan senter ke batu, maka cahaya senter itu tidak dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga Perhatikan ya. yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain, anak-anak. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan.
berikutnya yaitu cahaya dapat Nah, sifat dibiaskan. cahaya yang keempat. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, itu kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan anak-anak. Bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah, anak-anak. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan, anak-anak, atau pembelokan cahaya, sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah, anak-anak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Jadi cahaya yang melalui dua medium berbeda ini, yaitu medium cair dan juga medium padat, itu akan dibiaskan, anak-anak. Sehingga pensil ini tampak seperti patah, namun sebenarnya pensil ini tidak patah. Nah, jadi peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti itu. Nah, itulah anak-anak tentang sifat-sifat cahaya. Dari video tadi, apa saja sifat-sifat cahaya itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Merambat lurus, Betul, merambat lurus. Terus? dapat menimbulkan, Benda dapat bening, dibiaskan, Menembus benda bening. Bagus. dapat dipantulkan, Apalagi? Dapat dipantulkan. Terus? dapat dibiaskan, Dapat dibiaskan. Wah, hebat sekali. Sip, 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 sip. Lalu, apa saja penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Menembus benda bening. benda bening. Itu ketika sinar matahari menembus jendela kaca, Pak. Ketika sinar matahari menembus jendela kaca di rumah. Betul, bagus. Selain itu apa yuk? merambat lurus terjadi pada cahaya senter. Wah, keren. Terus? Dibiaskan itu kolam ikan terlihat dangkal. Nah, betul. Lalu? Apalagi penerapan Pemantulan sifat-sifat itu cahaya? terjadi ketika kita melihat bayangan di cermin. Iya, bagus sekali. Kalau pemantulan itu bisa kita lihat ketika kita melihat bayangan kita di cermin. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk bekerja kelompok ya. Untuk mengerjakan LKPD yang saya kirimkan melalui grup WA kelas. Nah, dalam hal ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian kelompok. Nah, coba saya bagi di sini ya. Kelompoknya Mbak Selvi, Ilham, Marwah. Kemudian Dika, Dimas, Alfian, Hansa, Siti, Reza, dan Rafa. Nah, seperti itu ya kelompoknya. Nah, sekarang saya kirimkan LKPD-nya di grup WA kelas. Nah, sudah saya kirimkan ya? Sudah masuk semuanya di grup WA? Nah, ya, terima kasih. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya akan jelaskan ya petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, di LKPD yang sudah saya kirimkan melalui WA, itu dikerjakan berkelompok ya. Nah, LKPD ini terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan 1 itu terdapat materi, teks non-fiksi, informasi pengetahuan baru. Nah, petunjuk pengerjaannya itu sudah ada dalam LKPD. Nah, di sini ada teks, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian ya, kegiatan 2 itu tentang materinya kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam di Indonesia. Petunjuk pengerjaannya sudah ada di sini. Nah, di sini untuk latihan-latihannya. Kemudian untuk kegiatan ketiga itu tentang percobaan-percobaan cahaya. Nah, di sini ada 4 percobaan yang petunjuknya sudah ada di LKPD masing-masing. Nah, ada pertanyaan tentang cara mengerjakan LKPD. Siapa yang mau tanya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan secara kelompok. Saya beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Iya, Pak. Ya, silahkan dikerjakan.
Pak Aris akan memantau melalui grup WA. Nanti akan tanya ya di grup WA, sudah selesai belum? Nah, itu. Selamat pagi anak-anak, sudah selesai belum dalam mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Pak. Alhamdulillah sudah semua. Ada kendala tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mari ya kita presentasikan secara kelompok. Nah, kira-kira kelompok mana dulu ya ini? Nah, yuk, Mas Dimas, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompokmu yuk. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon, memperindah aluran Sungai Tupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan, berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Kelompoknya Mas Dimas, ada pertanyaan? Kelompok lain? Tidak, ya bagus sekali ya untuk kelompoknya Mas Dimas yang sudah menyajikan hasil pekerjaannya dengan baik. Mas Dimas pede sekali dalam menyampaikan ide-ide gagasan dari kelompoknya. Terima kasih ya Mas Dimas. Nah, kemudian untuk kegiatan kedua, kelompoknya Mas Reza. Silakan, siapa yang mau mewakili? Masing-masing tokoh kerajaan tersebut dengan menulis nama-nama kerajaan di samping gambar. Ya, silakan Mbak Marwah. Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Betul. Udin Ayam Jantan Jar Mamru, Kerajaan Goa Talo. Mbak Marwah, silakan Mbak Marwah. Ya, terima kasih Mbak Marwah yang sudah mewakili dari kelompoknya Mas Reza. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Reza yang diwakili Mbak Marwah. Nah, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Atau komentar? Ada tidak? Oh tidak, ya terima kasih. Kalau tidak, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Ya, siapa yuk? Oke, silakan kelompoknya Mas Dika, diwakili siapa? Dika, silakan Mas Dika. Laporan percobaan 1. Nama percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengidentifikasi arah cahaya gerak alat dan bahan kertas karton dan cahaya lilin. Langkah kerja dilubangi bagian tengah ketika kertas karton. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang, lalu menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Hasil percobaan lilin dapat merambat lurus. Kesimpulan cahaya merambat lurus. Silakan. Ada pertanyaan untuk kelompoknya Musika atau komentar? Silakan dari kelompok lain. Tidak. Ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan ya. Ya. Ini ya, semuanya bagus-bagus ya dalam menyajikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Ya, tadi jawabannya sudah benar-benar semua ya. Wah, keren nih, pinter-pinter banget ya. Lalu, anak-anak ada kesulitan tidak dalam mengerjakan LKPD tadi? Tidak. Lancar? Lancar. Ya, untuk kegiatan praktikumnya ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan praktikum tadi, Pak Aris lihat memang sudah baik semua. Namun karena ini kerja kelompok, jadi mohon untuk saling bekerja sama ya dalam mengerjakan kegiatan praktikum ini. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Bagus sekali ya. Kemudian
untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang dipelajari hari ini, Pak Aris akan memberikan soal evaluasi melalui Google Form. Tautan soalnya atau link soalnya akan saya kirimkan melalui grup WA kelas ya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda semua. Pasti kalian suka kalau pilihan ganda. Tautannya akan saya kirimkan melalui grup WA kelas. Kira-kira saya beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan 15 nomor soal. Bisa ya? Pak. Ya. Bisa. Nah, tautannya sudah saya kirim ke grup kelas ya. Dan selamat mengerjakan. Anak, apakah pengerjaan soal evaluasinya sudah selesai? Sudah. Sudah dapat berapa skornya? 80, Pak. 80. Nah, bagus ya nilainya. Nah, coba mari kita bahas bersama soal evaluasinya ya. Supaya tadi ada yang salah, yang benar yang mana. Coba kita bahas. Nomor 1 dari teks ini ya. Nah, ini. Apa nama julukan Sultan Hasanuddin berdasarkan bacaan ini? C. Ayam jantan dari timur. Betul sekali. Ya, coba. Nomor 2. Di mana lokasi kerajaan Gua Talo? A. Makassar. Ya. Kemudian, mengapa Sultan Hasanuddin sedih dalam menegakkan kedaulatan? Yang mana ini? B. Yuk, yang mana? Yuk. B. Karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri ya. B. Kemudian yang nomor 4, ini ya teksnya. Dari paragraf pertama dapat diprediksi bahwa dampak yang ditimbulkan oleh Belanda yaitu, yuk dari paragraf pertama. D ya. D atau mana? D ya, berita ini. Nah, terus yang nomor 5, dari paragraf kedua dapat diperoleh informasi bahwa perjuangan Patimura berakhir dengan apa ini, yuk? Kok Patimura kok digantung ini? Ayo, berarti kekalahan. Kemudian soal IPS. Nah, ini tokohnya siapa ini, yuk? B. Sultan Hasanuddin. Ya. Kemudian yang kedua, raja dari mana ini? Ayo. Aceh. Aceh, pintar sekali. Kemudian nomor 3, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan siapa? Patih ada. Ah, kemudian ini gambarnya siapa ini? Patih Gajah Mada. Wah, gagah sekali ya. Yuk, nilai kepahlawanannya yang bisa kita ambil dan terapkan pada masa kini apa yuk? Ya? Berani tanpa. Betul. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Yuk, ini Bala Putra Dewa ya. Nilai-nilai kepahlawanannya apa yang bisa kita terapkan? Sanat. Ya, betul. Kemudian apa? Yang ini percobaan gaya yang bagaimana ini? Ya, tambah lurus. Nah, kalau ini? Mana hapus sudah nih? Nah, yang ini? Dapat dibiaskan. Betul. Nah, kemudian lampu atau senter dapat menerangi ruangan yang gelap. Penerapan sifat cahaya apa pada senter tersebut? Merambat lurus. Nah, nomor 5. Yuk, contoh penerapan sifat cahaya dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-hari yang mana yuk? Iya, dasar kolam. Karena yang terlihat dari kita kirim. Nilainya berapa? 300 ya, 300 berarti masing-masing dari mata pelajaran dapat 100 ya. Terima kasih ya Ananda kelas 4, hebat semua. Wis keren ya. Karena waktunya ini sudah hampir habis ya, Pak Aris mau tanya, apa saja materi yang kita pelajari pada hari ini? Teks non-fiksi, betul. Mencari pengetahuan baru. Kerajaan terus. Hindu atau Buddha atau Islam. Ya, terus. Sifat-sifat cahaya. Sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya, wah keren sekali ya. Lalu apa teks non-fiksi itu dan bagaimana cara mencari pengetahuan baru di dalam teks tersebut? Bagaimana?
Teknovisi adalah tes karangan yang dibuat atas dasar fakta. Ya. Terus cara menemukan informasi baru gimana, Mas? Cara menemukan informasi baru yaitu membaca dengan seksama dalam arti dan menemukan kata kuncinya. Oke, sip, bagus. Lalu apa saja kerajaan-kerajaan yang terdapat di Indonesia? Kerajaan Aceh, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Dewa, Kerajaan Tarumanegara. Iya, sebenarnya masih ada kerajaan yang lain yang banyak ya di Indonesia. Nah, coba kalian bisa cari di perpustakaan ya. Kemudian, apa saja sifat-sifat cahaya? Merambat lurus, menembus garis Iya, bagus. dan dapat Keren. dapatkan. Oke, sih. Bagus, terima kasih anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak, apakah ada pertanyaan atau kesulitan dalam memahami materi tadi? Tidak. Tidak? Paham semua? Paham. Ya, alhamdulillah kalau paham semua ya. Terima kasih. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Senang? Ya, bahagia? Iya, Pak. Nah, kalau bahagia, senang, mengapa? Karena pembelajaran menyenangkan dan kami bisa bekerja kelompok juga. Oh, menyenangkan dan bisa bekerja kelompok ya. Ya, saya rasa kalau kalian bekerja kelompok pasti senang ya. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Aris juga merasakan demikian ya. Anak-anak kelas 4 memang hebat. Tepuk tangan yuk kita untuk semua yuk. Tangan ya kita semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran 2, yaitu subtema 1, tema 5 ya pada pembelajaran 2 yaitu tentang tokoh pahlawan Sultan Hasanuddin. Ya, Pak. Nah, karena waktu pembelajarannya pada hari ini akan segera berakhir, mari kita tutup dengan berdoa. Tadi Mas Dika ya yang mendapatkan skor tertinggi, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih Mas Dika. Terima kasih anak-anak kelas 4 yang hebat. Tetap jaga kesehatan ya. Pak Aris tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.